So what's up people? Balik lagi ke channel gue, Felix Zulhendri. Jadi selama ini gue dapet, kita di orang-orang Indonesia ya, biasanya tuh mengasosiasikan makanan sehat itu gak enak. Jadi di sini gue mau share ke teman-teman gimana biasanya gue masak di rumah. It's just simple menu, it's healthy and tasty. Semoga bermanfaat. Jadi hari ini gue mau ngebuat tomato based fish curry. Ini fish curry tapi dengan tomat. Di sini gue ngelihat manfaatnya luar biasa. Kenapa? Kita ada ikan, ada protein hewani yang luar biasa. Dengan ada tomat. Tomat itu sebenarnya buah-buahan tapi itu sayuran. Dia tuh kombinasi dengan kita itu ada seratnya, kita dapat phytochemicalsnya, lycopene, which is really good antioxidant. Jadi di satu dish ini kita dapat complete nutrients. Kita itu dapat nutrisi yang lengkap. I'm gonna show you. Jadi ingredientsnya itu sebenarnya simple. Gue beli tadi ikan, terus bawang putih, bawang bombay, sedikit jahe dengan semua bumbu-bumbunya. Micin sudah pasti ada. Sea salt, coconut oil dan Worcester sauce. Ini kecap Inggris. Terus kondimennya dan herbal-herbal yang lain itu spring onions dan ketumbar. Jadi kenapa cooking skill itu penting ya? Jadi waktu zaman gua kuliah, gua kan kuliah di luar tuh. Jadi kan gue tinggalnya sendiri. Jadi I really enjoy cooking. Kenapa? Satu, lebih murah. Terus yang kedua, cooking skill ini menurut gue salah satu yang harus kita itu punya. Mau dari kecil sampai lu dewasa, cooking skill ini menurut gue yang bakalan jaga kesehatan kita secara umum ya. Karena pada saat kita memasak sendiri, kita tahu apa aja bahan-bahan yang kita pakai. Apakah itu fresh, apakah itu bagus, apakah itu sampah. Jadi kita tahu sendiri kan. Oke, jadi ini gue lagi potong-potong. Kenapa gue potong spring onion agak gede sama ketumbar itu agak panjang? Because I hate kalau gue itu nggak bisa rasain tekstur. Kadang-kadang biasa maybe some people complain about kenapa spring onion itu rada tebel. Gue itu demen pada saat gue makan itu ada tekstur. Kalau makannya rada benyak-benyak, I hate it. Dan jahe ini biasa sih gue nggak buang kulitnya ya. Gue langsung masukin aja. Udah gue cuci terus gue masukin. Kenapa gue kadang tendensi gue itu nggak potong, nggak buang kulit di sayur-sayuran, karena kadang sayur di kulitnya itu ada fibernya, jadi itu yang kita perlu. So that's why it's chunky. I like chunky. Intinya adalah I'm not making it pretty ya. Intinya adalah gue nggak bikin ini cakep. Yang penting ini yang bisa teman-teman lakuin di rumah. So we're not making restaurant dishes. Kita bukan bikin makanan resto. Oke, jadi just udah potong aja sebisa kita potong, tidak usah pretty. Karena pada saat masuk ke perut kita, you'll be the same. Jadi ini bawang bombay. You see, I'm not making it pretty. I'm not a chef, gue bukan trained chef. Cuma gue demen masak. Yang gue mau ajarin ke teman-teman adalah bahwa masakan sehat itu pasti enak. Karena kita selalu mengasosiasikan masakan sehat itu sesuatu yang bland. So I just want to show you bahwa makanan sehat itu tidak hambar. Makanya teman-teman kalau masak, gunain kayak bawang bombay, herbs. Karena itu bakalan bikin makanan kita itu enjoyable. Oke, jadi sayur-sayurnya udah oke. Sekarang we going to the fish. Jadi ikan ini, karena gue mau ngebuat curry. Jadi gue bakal dust curry powder, my own mix of curry powder. Oke, jadi kita bikin ikannya itu chunky karena gue mau, again, I wanna taste the texture. Nah, bagi teman-teman yang dalam budget ya, beli aja yang diskon-diskon begini loh. Ini perfectly okay dan ini nggak rusak. Dan ini diskon 50%. Jadi kalau orang komen bahwa makanan sehat itu mahal, cari aja yang begini-begini, man. Jadi gue bakalan coat fishnya, gue bakalan bungkus ikan ini. Nggak sampai bungkus sih. Gue bakalan taruh sedikit bubuk kunyit, bubuk pala, dan bubuk ketumbar. Dan garam sedikit, dan micin sedikit.
Pertama kita taruh dulu garamnya, jadi biar nggak kebuang. Kita pakai sedikit micin. Oke, sudah. Now we're gonna put a little bit of kunyit, harus banyak kan. Oke. Ini bubuk pala bubuk. Terus pakai ketumbar. Ketumbar itu salah satu favorit gue sih, ketumbar. Okay, so just coat it properly. Nah, tomatnya, karena ini tomato based, harus ada tomat. I love tomatoes. Kenapa tomat itu dipakai untuk masakan savory, masakan gurih ya? Kenapa? Karena tomat itu mengandung glutamate. Glutamate itu asam amino yang ngasih rasa di Ajinomoto loh. Yang ngasih rasa di micin itu. Micin kan monosodium glutamate. Kenapa tomat itu cocok? Karena tomat itu mengandung glutamate. Dan bagi teman-teman yang demen rasa manis di masakan, ada alternatif yang lebih sehat dibanding teman-teman itu taruh gula. Teman-teman bisa pakai tetes stevia. Jadi gue bakal coba gunain tetes stevia ini di masakan curry ini. Kalau teman-teman mau a bit of sweetness, use this. Kenapa stevia ini oke? Karena dia tuh tahan dan stabil di suhu sampai dengan 200 derajat Celcius. Jadi kita masak ini kan bukan high heat ya, bukan masakan yang sampai ratusan derajat. Jadi ini cukup stabil untuk dicampur ke makanan. I'll show you gimana cara pakainya. Oke, jadi satu hal lagi, masak itu gak perlu berantakan dan gak perlu terlalu banyak alat. Jadi kita cuma pakai pemanas sama satu pot, that's it. Jadi gue pakai coconut oil. Bagi gue coconut oil is the best. Jadi pertama, ini kan terlalu panas, jadi gue udah matiin apinya. Gue bakalan tumis dulu, pan fry ikannya. Gue bakalan pan fry dulu ikannya. Jadi biar bumbu karinya itu termasak ya. Bumbu kari itu harus dimasak, kalau enggak ntar ada rasa-rasa yang rada aneh. Jadi we just swirl it. Jadi supaya kita itu nggak overcook the fish. Jadi kita just a short pan fry. Yang penting bumbu karinya itu kemasak. Nah, jadi kan ini udah short cooking aja ya teman-teman. Untuk apa? Untuk ikannya itu just short cooking. Ini belum mateng full, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah masak bumbunya. Because that's the thing. Karena pada saat teman goreng, pada saat teman goreng bumbunya itu yang bakal keluarin rasanya. Oke, setelah itu ini kita pakai sisa minyaknya, kita tambahin lagi bubuk ketumbar ke dalam minyaknya itu untuk kasih rasa di karinya. Terus kita taruh bumbu, kita taruh kunyit. Terus kita taruh lagi pala bubuk nih. Oke, jadi sekarang kita bakalan masak base-nya. Jadi teman-teman bakalan tumis sedikit ini. Nah, setelah itu langsung masukin semua. Masukin tomatnya. Sorry, gue lupa tadi harusnya masukin bawang putihnya dulu. Jadi, tapi ini gue masukin aja semua, jadi simple ya. Gue masukin jahenya semua.
sama bawang-bawangnya. Jadi gue masukin daun bawangnya khusus yang putihnya aja. Jadi yang hijaunya itu gue bakalan taruh di atas karinya. Oke, ini gue masukin semua lah. Jadi daun ketumbar sama itu kita belakangan. Oke, got a bit of water. Kita masukin air sedikit. Nanti tinggal kita tambahin garam sama itunya ya, sama micin ya. Nah ini karena kari, gue bakalan pakai sedikit santan. Jadi ini urutan santan bagi gue ya. Kalau bisa itu fresh santan. Kalau tidak ketemu fresh santan, package santan itu nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu adalah santan bubuk. Jadi itu kira-kira urutan yang bakalan gue pakai. Gue pakai santan sedikit, because I love coconut milk. Sekarang kita saatnya tambahin sedikit garam dan micin sedikit. Dan gue paling demen itu kalau pakai sedikit kecap Inggris. Itu extra dimension, just a tiny bit. Jadi dia rada-rada kental begitu. Oh man, really good sauce. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau seandainya mau pakai stevia, mau rada rasa manis, kalau gue sih jujur, my taste bud itu kurang demen dengan rasa yang terlalu manis. Tapi kalau bagi teman-teman yang demen masakan Jawa yang rada manis, inilah saatnya nambahin. Jadi kan ini udah oke. Stevianya tambahin aja 1 tetes. Atau biar gimana kita tahu apakah kemanisan atau enggak. Jadi triknya adalah gini aja, taruh setengah gelas. Terus teman-teman masukin 1 tetes ke dalam sini. 1 drop, oke? Nah ini udah lumayan manis ini. Jadi dari sini kita tahu kita nggak bakal pakai ini aja deh. Jadi di sini kita bakalan tahu bahwa itu tidak akan terlalu manis. Jadi rasain dulu dikit apakah ini cukup manis. Nah ini udah mulai ada rasa manis ya, taruh aja sedikit, 1 tetes lagi, 2 tetes lagi gua rasa. Jadi ini kita buat seakan-akan bahwa ini gulanya, ngerti kan? Begitu udah oke, let me taste it a little bit. Nah ini udah oke, jadi teman-teman taruh sesuai aja, sesuai takaran. Nah gua rasa bagi gua 1-2 sendok ini udah cukup rasa manisnya. Karena gue gak mau rasa manis itu overpowering the dish. Ini gue rasain. Yap, perfect. Begitu udah oke, saatnya kita masukin semua ikan-ikannya. Jadi begitu ini udah oke, langsung teman-teman masukin aja ke dalam. Ini kan masih simmering, ini masih mendidih sedikit. Udah teman-teman matiin apinya. Ini udah half cook, ini udah setengah masak, udah setengah mateng, teman-teman masukin aja ke dalam. Ini udah akan dimasak dengan sendirinya dengan panas yang ada. Jadi teman-teman itu nggak overcook. Jadi teman-teman itu nggak bikin sampai ikannya itu sampai kering luar biasa di dalam ini loh. Oke. Udah teman-teman masukin semua kondimen yang terakhir. Ketumbarnya. Gue nggak mau masak ketumbarnya karena ketumbarnya bikin wangi, men. Kalau kita masak ntar hilang wanginya. Oke. Oke, so there you go. Ini complete dish. Jadi teman-teman dapat protein hewani ya. Protein hewani terserah teman-teman mau seberapa banyak. Tapi teman-teman di sini dapat sayuran, dapat fiber, dapat phytochemicals, dapat antioksidan dari kunyit dan semua bumbu-bumbunya. So this is really, it's a perfect dish. Cukup sekali makan, teman-teman makan aja dengan nasi 2-3 sendok. Udah complete. Lu mau makan sebagai sarapan, mau makan sebagai lunch, atau makan sebagai dinner. Oke, udah teman-teman masak aja. Makan aja ini, men. Ini the best ya. Ini the best, one of my favorite.
dishes. Ini the best ya. Ini one of my favorite dishes, man. Jadi biar lebih mantep lagi, pakai lime. Kenapa gue pakai lime ya? Karena gue demen local products. Kita sebisa mungkin dapetin ini semua, beli aja barang-barang lokal. Karena kalau teman-teman bandingin lemon dengan lime, walaupun dari sisi rasa profilnya agak sedikit berbeda, tapi lime ini bagi gue karena local products, ini the best. Dari sisi wanginya gue juga lebih demen lime. Jadi gimana cara gue pakai lime? Biasa kita remes-remes dulu, jadi airnya itu keluar. Just a tiny bit. Terus taruh di atas sedikit. Ini masukin aja ke dalam semua. So there you go, tomato-based fish curry. Ini a complete meal. Teman-teman tinggal pakai 2-3 sendok nasi. Jangan overeat di nasinya. Kalau teman-teman mau makan lebih, makan lauknya lebih banyak. Nasinya 2-3 sendok nasi. Udah cukup. Oke? Semoga bermanfaat.